Selamat datang kembali di Bahas Anime. Channel ini akan terus mengupas tuntas cerita, misteri, dan perkembangan menarik dari dunia One Piece. Dan kali ini kita akan bahas karakter yang sering dianggap lucu, pengecut, dan tukang bohong, tapi ternyata punya perkembangan paling menyentuh dan realistis di antara kru topi jerami. Inilah dia, sang penembak jitu dari East Blue, sang dewa Usopp, dan mungkin sang pahlawan sejati yang belum kita sadari. Ini adalah kisah lengkap Usopp. Sejak awal, Usopp dikenalkan sebagai pembohong, seorang remaja dari desa Sirup yang setiap hari berteriak bajak laut datang hanya untuk melihat senyum ibunya yang sakit. Tapi di balik kebiasaannya berbohong, kita bisa melihat bahwa Usopp bukan pembohong biasa. Dia tidak berbohong untuk menipu, tapi untuk memberi harapan kepada ibunya, kepada penduduk desa, dan bahkan kepada dirinya sendiri. Dia menciptakan dunia imajinatif untuk melindungi hatinya dari kenyataan yang terlalu menyakitkan. Kehilangan ibunya dan ditinggalkan oleh ayahnya, Yasopp, yang kini menjadi penembak jitu dari kru Shanks. Ketika bergabung dengan kru topi jerami, Usopp adalah karakter yang paling manusia. Dia tidak punya kekuatan super, tidak punya teknik bela diri, dan bahkan sering lari dari pertempuran. Tapi justru disinilah kekuatan Usopp muncul. Karena di dunia yang penuh monster, dewa, dan buah iblis, Usopp adalah representasi kita orang biasa yang terus berusaha menjadi luar biasa. Perkembangan karakter Usopp sangat kuat. Dia tumbuh bukan karena dia tiba-tiba menjadi kuat, tapi karena dia terus memaksakan dirinya untuk bertahan. Salah satu momen paling kuat adalah saat dia melawan Luffy dalam pertarungan di Water 7. Pertarungan itu bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang harga diri. Usopp merasa tidak berguna. Dia takut tertinggal. Dan ketika Going Merry, kapal yang sudah dia anggap seperti teman, akan dibuang, dia memberontak. Pertarungan itu tragis, menyakitkan, tapi menunjukkan betapa dalamnya hati Usopp. Tapi dari situlah perubahan dimulai. Setelah Enies Lobby, Usopp akhirnya berdamai dengan dirinya dan kembali ke kru dengan keyakinan yang lebih kuat. Dan perkembangan ini makin jelas saat mereka masuk ke dunia baru. Selama time skip 2 tahun, Usopp melatih dirinya di Pulau Boin, tempat penuh tanaman predator mematikan. Di sana, dia belajar teknik baru, menguasai pop green, dan mengembangkan senjata yang lebih beragam. Dia bukan lagi hanya pemanah biasa, tapi sudah menjadi pejuang taktis yang bisa mempengaruhi jalannya perang. Masuk ke arc Dressrosa, Usopp menjadi pahlawan secara tidak sengaja. Tapi yang mengejutkan, kebohongannya berubah menjadi kenyataan. Dia disebut sebagai Usolen, pahlawan yang membebaskan para budak mainan dan menjatuhkan Sugar. Bukan karena kekuatan, tapi karena keberaniannya bertindak meskipun ketakutan. Dan dari situlah lahir julukan God Usopp Dewa, dalam arti yang unik dan ironis, tapi juga penuh simbolisme. Dunia menganggapnya sebagai pahlawan, dan di titik itu, Usopp mulai menyadari bahwa dia benar-benar bisa menjadi pahlawan. Dalam arc Wano, meski perannya tidak sebesar Zoro atau Luffy, Usopp tetap menunjukkan perkembangan luar biasa. Dia tetap berada di garis depan, melindungi Nami, Tama, dan para penduduk. Dan meskipun ketakutan, dia tidak mundur. Karena dia tahu, seorang penembak jitu sejati tidak perlu berada di tengah keramaian. Dia membantu dari kejauhan, menembak dengan presisi, dan tetap menjaga semangat orang-orang di sekitarnya. Tapi sebenarnya kekuatan Usopp bukan hanya di senjata atau keberaniannya yang berkembang. Kekuatan utamanya adalah kepercayaan. Dia selalu percaya bahwa kru topi jerami akan mencapai impiannya. Dia percaya bahwa Luffy akan menjadi raja bajak laut. Dan dia percaya bahwa dirinya, si pembohong dari desa kecil, akan menjadi pejuang hebat di lautan. Dan inilah yang membuat Usopp spesial. Mimpinya sederhana, tapi kuat. Menjadi pejuang pemberani di lautan. Ini bukan mimpi tentang kekuasaan, bukan tentang kekayaan, tapi tentang keberanian. Dan sampai sekarang, Usopp telah melangkah lebih jauh dari yang pernah dia bayangkan. Dari bocah penakut menjadi dewa yang diakui dunia baru. Banyak yang percaya bahwa Usopp akan menjadi kunci di akhir cerita One Piece. Mungkin bukan sebagai petarung utama, tapi sebagai orang yang mampu menghubungkan kebenaran kepada rakyat. Dalam dunia yang penuh kebohongan dan manipulasi pemerintah dunia, Usopp si pembohong yang tulus bisa menjadi penyampai kebenaran. Ironis, tapi sangat masuk akal. Beberapa teori bahkan menyebut bahwa Usopp mungkin akan menjadi penulis cerita setelah era Luffy berakhir. Dia akan menceritakan petualangan mereka kepada dunia. Bukankah itu cocok?
si pembohong yang akhirnya menceritakan kisah nyata paling legendaris sepanjang masa. Jadi, jangan pernah remehkan Usopp. Dia adalah simbol bahwa tidak perlu menjadi kuat secara fisik untuk menjadi hebat. Yang penting adalah hati yang terus maju meski takut, keberanian untuk berdiri meski gemetar, dan keyakinan bahwa kita bisa lebih dari sekadar apa yang dunia katakan kepada kita. Itulah kisah lengkap tentang Usopp, sang dewa penembak jitu dari topi jerami. Tulis di kolom komentar, menurut kamu momen terbaik Usopp sejauh ini apa? Dan apakah kamu juga percaya bahwa dia akan menjadi pahlawan sejati di akhir cerita? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Bahas Anime akan terus hadir dengan pembahasan kru topi jerami lainnya. Sampai jumpa!